YouTube GPP Jember TV. Baik, perkenalkan nama saya Eka Wijana, kalian bisa panggil saya Ana. Saya di sini sebagai host. Di sini saya mengundang narasumber kita. Halo sahabat perempuan semuanya, saya Sumina, biasa dipanggil Mimin dari GPP Jember, Gerakan Peduli Perempuan Jember. Nah, kali ini di podcast kita akan membahas mengenai bonding pada anak. Nah, kira-kira sudah banyak ya Ibu diketahui di lingkungan sekitar. Kita perlu mengetahui bagaimana sih cara kita itu mendidik anak, dan menurut Bu Mimin, apa sih itu bonding pada anak, Bu? Iya, oke Mbak Ana. Jadi bonding itu kedekatan, hubungan kedekatan antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak ya. Nah, karena dari banyak penelitian, ketika anak-anak yang memiliki kedekatan emosional dengan orang tuanya itu cenderung soft, sabar, kemudian gak gampang marah, terus interaksi sosialnya juga bagus, dia bisa memiliki tumbuh kembang yang bagus. Itu kenapa kemudian kita sebagai orang tua perlu dekat dengan anak kita, gitu Mbak Ana. Nah, kira-kira Ibu untuk pembelajaran juga buat orang-orang di luar sana, menurut Bu Mimin, bagaimana sih Bu cara membangun hubungan atau mendekatkan diri antara orang tua dan anak itu bagaimana sih? Kan kadang di luar itu banyak sekali. Kadang orang tua karena sibuk dengan pekerjaannya jadi cuek sama anak, dan begitu pula anak juga merasa canggung kepada orang tua. Jadi gimana sih cara mendekatkan diri antara anak dan orang tua, begitupun orang tua dengan anak? Membangun hubungan itu bagaimana? Iya, jadi memang kadang-kadang kalau kita ngomong sibuk tidak punya waktu, maka selamanya kita akan terus sibuk, akan tidak punya waktu. Tapi bahwa kalau kita memang mengalokasikan, memberikan waktu, meluangkan waktu untuk anak-anak selalu ada. Jadi bagaimana ketika teman-teman di luaran, para perempuan sibuk misalnya dengan pekerjaannya, tapi kita bisa memberikan waktu yang tidak banyak itu, tapi berkualitas ya. Kita mengajak anak-anak bergurau, mungkin nonton bareng, makan bareng di luar. Itu salah satu cara membangun kedekatan dengan anak. Kemudian kita tidak serta-merta ya, tidak menghakimi anak ketika anak berbicara kepada kita atau melakukan sesuatu ya. Karena anak-anak ini kan kadang emosinya juga belum stabil. Nah, kita sebagai orang tua tentu tidak segera memvonis ketika ada sesuatu. Kita memberi ruang untuk mendengarkan, menjadi sahabat, tempat curhat yang baik bagi anak-anak. Itu penting sekali supaya anak merasa punya teman di rumah, punya tempat yang aman untuk curhat. Kira-kira seperti itu, Mbak Ana. Nah, dari yang kita ketahui di luar sana juga ya Bu, memang banyak kedekatan antara orang tua dan anak itu memang sudah cukup banyak. Tapi bagaimana dengan anak yang mereka itu punya problem emosional, dan mereka itu kadang sering tantrum gitu loh Bu. Ibu Mimin sebagai seorang ibu, sebagai orang tua itu gimana cara mengatasi anak yang tantrum kayak gitu Bu? Yeah. Mendisiplinkannya mungkin? Kadang-kadang memang ada situasi-situasi tertentu, mungkin tiba-tiba pulang sekolah atau pulang dari temannya, emosinya tidak stabil, tiba-tiba tantrum. Nah, kita sebagai orang tua sama, mirip kayak tadi, bagaimana kemudian kita juga tidak terpancing ya, kemudian memarahinya, tapi kemudian kita memberikan ruang untuk dia sejenak meredam emosinya, baru kemudian kita berbicara, berdialog. Kadang butuh juga ya, kalau misalnya anak kita ini ditepuk baunya, kita dekat ya, supaya kemudian ini emosinya mereda. Jadi memang kita sebagai orang tua harus betul-betul tidak egois, tidak
pemarah ya. Jadi kalau anaknya marah kemudian kita marah juga, terpancing dengan tantrumnya, apa bedanya antara anak dan orang tua? Jadi saya kira kita harus menjadi orang tua yang bijak, kemudian memberi ruang pada anak, memahami pada anak, menurunkan emosi kita untuk tidak terpancing. Nah, baru kemudian ya kita bisa berbicara kenapa dia tantrum, ada masalah apa, kita menjadi sahabat yang baik buat mereka. Itu kan. Terkadang kan ya Bu, kalau kita itu sebagai anak, kita tuh merasa ada sikap orang tua yang mungkin dari secara verbal, dan itu kayak menunjukkan kekerasan secara verbal. Nah, bentuk kekerasan itu kan banyak. Kadang orang tua tanpa sengaja berbicara kepada anak itu secara kasar gitu, dan kadang kita itu merasa sakit hati gitu Bu. Nah, itu bagaimana cara mendisiplinkan agar orang tua itu memberitahu kepada anak itu tidak tanpa kekerasan gitu Bu? Ya gitu ya. Orang tua itu kan sebagai model ya, role model bagi anak-anaknya. Maka penting juga bahwa orang tua itu memberi keteladanan pada anak-anak. Di samping juga kita harus mencurahkan kasih sayang. Karena harapan anak ketika pulang ya kita orang tuanya. Akan tetapi tidak berlebihan. Artinya bahwa orang tua harus memberikan batas yang jelas. Mana yang kemudian harus mendisiplinkan anak ya, supaya anak-anak ini tahu oh ini boleh, ini tidak boleh. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, maka sebuah keniscayaan ya bagi orang tua untuk memberi tahu kepada anaknya kalau seperti ini sudah nggak boleh karena ini tidak baik, tidak sopan. Sehingga kita perlu misalnya anak-anak menumpahkan mainan, biasanya kan anak-anak cenderung setelah menumpahkan ada yang dibiarkan begitu saja. Dari situ nanti kalau dibiarkan anak-anak nggak tahu tanggung jawab. Maka penting ketika anak-anak setelah menumpahkan mainan, ya kita libatkan untuk membersihkan bersama-sama dengan kita, karena pembelajaran bagi anak-anak itu yang akan melekat ketika ya dia dilibatkan, tidak dibiarkan begitu. Kita sayang kepada anak-anak, tapi kemudian kita tidak membiarkan, sehingga nanti anak-anak punya kesan yang mendalam. Ini yang baik, ini yang tidak, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Gitu kan? Jadi sobat perempuan dimanapun kalian berada, jadi kali ini kita sudah mengetahui ya bagaimana caranya kita itu membangun kedekatan pada anak, bagaimana cara kita mengatasi emosional yang tidak menentu pada anak. Jadi mungkin itu saja Ibu Mimin. Oke, terima kasih. Di podcast kali ini, terima kasih atas waktunya. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perempuan semua, tonton terus ya YouTube GPP Jember TV.